Sekitar abad 12 Masehi, ada seorang pemikir muslim yang sangat populer, bahkan hingga saat ini. Dia adalah seorang intelektual yang telah berusaha untuk membuka cara pandang kaum muslim pada zamannya. Orang itu bernama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi, bertepatan pada tanggal 10 Rabiul Awal 661 Hijriah. Namun, saat berumur 7 tahun, ia dibawa oleh ayahnya ke Damaskus bersama dua orang saudaranya. Sebagai seorang anak, dia tinggal di lingkungan keluarga yang faqih dalam ilmu agama. Ayahnya bernama Abdul Halim, pamannya Fakhiruddin, dan kakeknya bernama Majduddin. Baik ayahnya, pamannya maupun kakeknya merupakan tokoh terkemuka sebagai musannif kenamaan dari kalangan mazhab Hambali. Tidak ketinggalan pula ibunya, ternyata seorang yang faham terhadap hukum Islam, sehingga di samping ayahnya, ibunya juga banyak berperan dalam memberikan motivasi kepada Ibnu Taimiyah untuk menggeluti ilmu keagamaan. Saat di Damaskus, dia rajin belajar ke ulama-ulama di kota itu untuk mendalami ilmu keagamaan. Dalam bidang hadis, ia belajar antara lain kepada Ibnu Abdul Daim, seorang ahli hadis kenamaan di negeri tersebut, dan juga kepada Syekh Syamsuddin Al-Hambali, Syekh Jalaluddin Al-Hanafi, dan lain-lain. Kemudian ia mendalami ilmu fikih, bahasa Arab, tafsir, dan usul fikih. Ia terkenal sebagai seorang yang kuat hafalannya. Dalam sebuah riwayat, konon tidak ada satu huruf pun Al-Quran dan hadis yang dihafalnya, lalu ia lupa. Sejak kecil, ia terkenal rajin menghadiri diskusi-diskusi ilmiah. Pada saat berumur 19 tahun, ia telah mulai mengarang buku-buku dan memberi fatwa. Dan pada saat berumur 20 tahun, ia mulai menafsirkan Al-Quran secara mendalam. Bahkan, pernah ketika di dalam penjara, Ibnu Taimiyah menghatamkan Al-Quran sebanyak 80 kali bahkan lebih. Selain sebagai seorang ahli tafsir, dia juga dikenal sebagai ahli teologi, ahli hadis, ahli fikih, bahkan ahli ekonomi. Dia banyak memahami masalah fikih dan usulnya dari berbagai mazhab. Bahkan pengetahuannya tentang fikih berbagai mazhab jauh lebih baik dan mendalam daripada masing-masing penganut mazhab itu sendiri. Ia mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat para ulama, menguasai masalah-masalah usul dan furu', nahwu dan bahasa, serta pengetahuan lainnya baik yang bersifat nakli maupun akli, yang tertuang dalam karya-karyanya. Sebagai seorang figur kontroversial yang tidak hanya disegani oleh kawan dan lawan, dia telah mampu berdialog dengan zamannya secara intens, hingga menjelang akhir hayatnya di penjara selama kurang lebih 8 tahun. Dia dilarang menulis dan membaca. Dibandingkan dengan jenis hukuman yang lain, bagi Ibnu Taimiyah, larangan menulis itu agaknya yang dirasakan sebagai pil pahit dan pukulan yang paling berat. Kurang lebih 20 hari setelah kertas dan alat-alat tulisnya diambil secara paksa, Ibnu Taimiyah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Lembaga Pemasyarakatan Damaskus tanggal 20 Zulqa'dah 728 Hijriah, bertepatan pada tanggal 26 September 1328 Masehi, dalam usia 65 tahun. Melihat bagaimana kondisi umat Islam dalam skala mayoritas, sudah tidak mau lagi melihat permasalahan hukum sebagai suatu realitas sosial yang tidak harus mengekor dan berhenti pada suatu mazhab, sehingga umat Islam pada masa Ibnu Taimiyah cenderung fanatis dan menjadi pengikut mazhab abadi, sehingga mengalami kejumudan dalam berpikir serta hanya mengacu pada suatu mazhab. Untuk itulah Ibnu Taimiyah bergerak untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan hukum Islam. Menurut Muhammad Iqbal, Ibnu Taimiyah adalah faqih pertama yang bertolak belakang dengan pendapat yang mengatakan bahwa keempat mazhab fikih telah membahas persoalan secara final, dan dengan demikian ijtihad tidak diperlukan lagi. Melihat kondisi seperti itu, Ibnu Taimiyah tampil melakukan pembaharuan hukum. Adapun pembaharuan hukum Islam yang ia canangkan tertuang dalam kitab Majmu' ar-Rasail al-Kubra dan kitab Al-Fatawa, menggunakan prinsip-prinsip antara lain. Yang pertama, ia menyerukan umat Islam untuk meninggalkan sifat ta'assub atau fanatik terhadap
suatu mazhab fikih. Kedua, Ibnu Taimiyah melarang taklid, yaitu menerima pendapat orang lain padahal tidak mengetahui sumber atau dasar dari pendapat orang itu. Ketiga, menentang dan mencela para fuqaha dan para sufi yang menginginkan bentuk kewaraan atau kealiman tertentu yang berlebih-lebihan dan tidak mempunyai sandaran syara'. Beberapa contoh ijtihad yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah adalah: yang pertama, dia berpendapat bahwa tidak patut memberi zakat kepada orang ahli maksiat, di mana menurut jumhur ulama, zakat dapat diberikan kepada siapa saja yang tercakup dalam 8 asnaf. Namun, pendirian Ibnu Taimiyah ini, menurut Yusuf Musa, agaknya lebih banyak disebabkan oleh keinginan dan kecintaannya yang kuat untuk mewujudkan masyarakat Islam yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, dalam masalah muamalah, dia berpendapat bahwa menukar atau menjual harta wakaf, termasuk masjid, yang sudah kurang atau tidak bermanfaat, hukumnya boleh. Bahkan, lebih baik jika pengganti benda-benda wakaf yang ditukar atau yang dijual itu justru lebih berfungsi dan bernilai guna daripada mempertahankan benda-benda wakaf yang sudah tidak berfungsi atau rusak. Ibnu Taimiyah dapat dikatakan sebagai mujtahid mutlak atau mujtahid mandiri, dalam pengertian dia tidak terikat pada mazhab manapun. Ibnu Taimiyah bebas dalam menerima dan menolak pendapat mujtahid lain dari lingkungan manapun. Ia menerima pendapat siapapun yang menurutnya lebih mendekati Al-Quran dan Sunnah, dan menolak pendapat yang dinilainya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Taimiyah mampu mewarisi metode istinbat hukum yang dipergunakan para imam mujtahid mutlak untuk kemudian ia kembangkan dan amalkan dalam ijtihadnya. Dalam melakukan pengkajian ulang terhadap pendapat berbagai mazhab fikih yang ada, Ibnu Taimiyah akan memilih pendapat yang lebih mendekati Al-Quran dan hadis, tanpa memandang dari mazhab mana pendapat itu berasal.